tidak akan mengajar ya, saya hanya ingin berbagi apa yang sedikit saya sudah dapatkan dari CGP. Sebenarnya materi ini adalah materi yang sebenarnya sudah sangat sering kita lakukan di sekolah, cuma sebenarnya secara teoritis itu ternyata ada teorinya gitu ya, secara psikologisnya ada teorinya. Nah yang ini yang akan saya sampaikan. Kebetulan seharusnya saya bareng sama ibu ini ya, rencananya besok, cuma kalau besok ada agenda lain jadi dipercepat seperti itu ya. Terima kasih banyak kehadirannya, mudah-mudahan sambil kita belajar bersama, saya juga belajar ya di sini sebagai calon guru penggerak, dan Bapak Ibu juga mudah-mudahan bisa mendapat sedikit ringkasan dari apa yang sudah saya sampaikan. Oke, judulnya ini kalau dalam CGP saya sudah memasuki modul 1.4. Jadi nanti di guru penggerak itu ada 3 modul. Saya dan teman saya Bu Dini dari perwakilan SMP 1 Sukawuni sudah masuk di modul 1.4 di mana tentang penerapan budaya positif. Ya, untuk itu kita lanjut aja ya. Next. Oke, ini tujuannya adalah tujuan mengapa Bapak Ibu dikumpulkan di sini. Yang pertama adalah mengimplementasikan pemahaman kita terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar. Tentunya sebagai guru kita kan sebagai fasilitator ya, jadi bukan tokoh utama sebenarnya, sebagai fasilitator, dan subjek utamanya adalah membantu murid belajar. Bagaimana kita harus, kalau dalam pelajaran kami itu ya, pelajaran kita semua itu Ki Hajar Dewantara itu bahkan pernah berbicara bahwa kita itu harus menghamba pada murid. Menghamba itu artinya kita memberikan keleluasaan buat mereka. Sebenarnya seperti saya sudah sampaikan tadi juga ya di saat observasi Bapak Kepala Sekolah, bahwa anak-anak itu sebenarnya bukan kertas kosong yang bisa kita bentuk seperti apa yang kita inginkan, tidak. Jadi kita itu tidak boleh menuntut siswa untuk menjadi A, B, C, D. Tetapi tugas kita apa, Bapak Ibu? Menuntun ya, walaupun susunan katanya dari menuntut dan menuntut itu hampir mirip, tetapi beda banget ya arti luas dari katanya. Jadi tugas kita itu ternyata saya banyak tercerahkan ya, Ibu ST sebagai senior saya dari CGP Angkatan 9. Saya mengikuti guru penggerak itu jujur saja ingin menggerakkan diri saya sendiri, ingin mengembangkan 4 kompetensi guru. Yang pertama adalah kompetensi profesional, yang kedua adalah kompetensi apa Bapak Ibu? Sosial. Kemudian kompetensi apa? Kepribadian. Satu lagi kompetensi apa? Profesional, sosial, kepribadian. Satu lagi apa? Pedagogi. Nah itu bisa kita kembangkan sebagai guru, tidak hanya di dalam PPG ya. PPG mah itu wah tingkat tinggi banget. Termasuk di CGP juga. Di CGP itu saya ingin mengembangkan diri saya, ya, mengembangkan diri saya supaya saya menjadi lebih bergerak dan juga mungkin nanti bisa menggerakkan teman-teman supaya seperti ini ya. Salah satu tujuan dari kenapa sih harus ikut guru bergerak, yaitu motonya 3, harus bisa tergerak. Ya, tergerak artinya saya harus mau belajar. Yang kedua bergerak, ini salah satunya saya bergerak melakukan pengimbasan. Yang terakhir adalah menggerakkan. Nah, menggerakkan Bapak Ibu mengikuti ini itu kan merupakan salah satu implementasi dari kenapa sih saya harus mengikuti guru penggerak. Gitu ya. Jadi tujuannya adalah mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif. Nanti seperti apa budaya positif akan kita bahas bersama. Untuknya adalah membantu murid belajar dengan aman dan nyaman. Kalau misalkan kita gini ya, di rumah anak-anak kita ya, ibu bapak mau menjadi anak yang soleh dan soleha, pertama yang harus kita didik apanya dulu nih? Akhlaknya, ibunya dulu ya. Katanya ibu itu adalah madrasah pertama, sama seperti kita di sekolah. Bagaimana kita tujuan anak-anak sekolah itu apa? Selain dapat ilmu, apa nih yang membedakan kita anak-anak di sekolah kan? Anak-anak ibu bapak itu ingin punya apa? Pendidikan karakter. Itu dia yang selalu digaungkan oleh Kementerian Pendidikan ya. Pendidikan karakter itu adalah sesuatu yang harus kita ciptakan melalui lingkungan yang nyaman, yang positif.
Nah, bagaimana cara kita menemukan atau menumbuhkan budaya positif itu? Nah, itu kita harus membuat lingkungan yang aman dan nyaman yang hari ini kita akan bahas. Kemudian akan mendapatkan kesempatan untuk membagi pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru di sekitar, ya. Ini yang akan disampaikan. Next. Oke, ini saya sadur atau saya kutip dari buku Ki Hajar Dewantara seri 1 pendidikan, ya, halaman 20, ya. Ini kalau yang belum tahu, Ki Hajar Dewantara ini beliau itu seseorang yang sangat visioner. Ki Hajar Dewantara itu tahun berapa sih kira-kira? Lama banget ya, mungkin sebelum kemerdekaan. Berarti kita juga kemerdekaan udah berapa puluh tahun. Jadi sebelum kemerdekaan itu beliau sudah melakukan pemikiran yang visioner. Beliau bilang, dan makna pendidikan itu bagi beliau adalah menuntut. Nah, tadi saya bilang ya, bukan menuntut Bapak Ibu, tapi menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Saya setuju banget nih kata Pak Sofi tadi, ya, ternyata bukan hanya guru yang harus bahagia, siswanya juga. Kenapa mereka disekolahkan di lingkungan sekolah kita? Ya, kita ingin anak-anak itu punya mental yang bahagia. Kalau mereka bahagia, tentu kan tujuan pembelajaran akan tercapai dan mereka juga akan menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan juga masyarakat. Seperti itu, ya. Dan sebenarnya anak itu sudah punya kodratnya masing-masing. Dan sekarang kita sebagai guru itu ada dua, ya Bapak Ibu. Ada yang namanya kodrat alam. Kodrat alam itu seperti sekarang kita melihat potensi alam di wilayah kita di SMPN Sukawuning kira-kira apa? Kalau di Sukawuning itu kalau saya lihat Mira banyak juga di lingkungan itu pesantren, ya. Nah, kita punya besikal anak-anak itu di sekitar itu pintar ngaos, religius, betul Pak. Makanya yang harus kita gali potensinya adalah kalau dari pentas seni anak-anak bisa lebih jago, misalkan Marawi sih jago-jago, disuruh kecil, oke. Kemudian Ciroahnya jago. Nah, itu potensi mereka karena mereka punya kodrat alamnya yang harus kita kembangkan seperti itu. Makanya saya sangat setuju banget kalau kegiatan pentas seni itu adalah menumbuhkan kreativitas mereka. Yang pertama tadi ada kodrat alam, yang kedua adalah kodrat zaman. Saya pernah baca kalau kata Ali bin Abi Thalib, katanya didiklah anak sesuai zamannya. Sekarang mah udah nggak berlaku, ya. Anak itu didikte kamu harus ini itu enggak. Jadi anak-anak sekarang itu harus dikasih keleluasaan mereka untuk memilih, tetapi tetap diawasi. Itu adalah namanya kodrat zaman. Pendidikan itu udah luar biasa berbeda dengan zaman kita mungkin, ya Bu Eti, ya. Bu Eti dulu zaman saya masih sempat kalau misalkan ada yang nakal itu dipukul atau seperti apa. Kalau sekarang kan udah nggak boleh, ya. Udah ada undang-undangnya juga. Nah, itulah ternyata ya ada hal, ya, kalau zaman sekarang itu betul berarti. Jadi memang seperti itu, memang sudah berubah zamannya. Tapi itu sudah dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara dari tahun sebelum kemerdekaan. Luar biasa sekali Bapak pendidikan kita. Oke, next Gibran. Oke, pertanyaannya adalah nih, saya sudah memberikan 2 buah gambar. Di sini gambarnya adalah kegiatan yang sudah dilakukan di sini, ya. Anak-anak ternyata kalau diberikan fasilitas belajar yang pelajaran yang berpihak pada murid, mereka itu akan lebih aktif, ya. Ini lagi percobaan dalam pelajaran IPA. Pertanyaan saya adalah karakter seperti apa yang bisa menyiapkan murid menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan sendiri. Ya, jika kita mengacu sekarang ada yang namanya P5, ya, profil pelajar Pancasila. Ada karakter yang harus kita tingkatkan, itu menjadi PR kita. Jadi selain kita harus bisa mencapai tujuan pembelajaran, ada yang lebih penting dari itu, yaitu menjadikan anak-anak itu lebih
berkarakter. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk pembiasaannya kita selalu zikir al surat hari Rabu, hari Jumat adalah sholat duha, kemudian tadarus bersama, kemudian gotong royong misalkan ada kegiatan harus bersih-bersih kelas, itu kan harus anak-anak gotong royong. Kemudian kebinekaan global, di mana anak-anak harus menampilkan ciri khas dari daerah. Mungkin ada yang dari biasanya ada tarian-tarian daerah ya, ditampilkan juga saat kreasi seni. Ada bobodoran dengan pelatihnya Pak Sogi, ya banyak sekali itu kan yang bisa menimbulkan cinta tanah air dan nasionalisme. Kemudian yang terakhir adalah bernalar kritis dan mandiri. Itu banyak ya, seperti misalkan anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar menggunakan project based learning atau belajar menggunakan pembelajaran problem based learning, seperti itu. Next. Oke, dalam pendidikan guru penggerak itu ada perubahan paradigma. Paradigma itu apa sih, Bapak Ibu? Bu Esti? Perubahan paradigma, kalau menurut saya itu perubahan pandangan kita terhadap sesuatu, mindset kita, perubahan mindset kita, cara pandang kita terhadap sesuatu. Kasih plus dulu dong buat Bu Esti biar tidak ngantuk ya. Oke, bagus sekali. Jadi paradigma itu betul cara pandang kita. Ternyata dalam cara pandang kita itu harus ada yang berubah, Bapak Ibu, sebagai pengajar. Nah, saya juga banyak tercerahkan setelah mengikuti CGP ini. Next. Perubahan paradigma ini untuk membangun budaya yang positif ya, sekolah kita itu harus, bukan perlu lagi ya, menyediakan lingkungan yang positif. Betul sekali kata Pak Soki, kita tuh harus membuat diri kita bahagia dulu. Kalau gurunya bahagia, insya Allah datang di kelas juga dengan perasaan bahagia, bisa menyambut anak didik dengan luar biasa. Tapi kalau kitanya banyak kakehel ya, yang dibawa dari rumah, kitanya udah ribet, udah ada anak yang nanya, Pak ini gimana? Langsung aja ya, kitanya langsung terdistract biasanya. Nah, makanya luar biasa banget ya pekerjaan sebagai guru. Kita harus bisa menjadi aktor ya, harus menjadi artis. Kita bawa masalah, setiap orang tidak ada yang punya masalah. Bawa masalah dari rumah, nyampe di gerbang itu mimik muka harus berubah. Aduh, ini belum bayar cicilan rumah saya misalkan gitu ya, tapi di rumah di sekolah harus smile, harus bermain peran lagi, padahal kan di dalam otak ini berkecamuk banyak sekali. Aduh, ini tadi lupa belum jemur pakaian ya, masih basah, tadi lupa keburu di sini karena Bu Neneng udah WA assalamualaikum di grup gitu, jadi kesiangan misalkan gitu ya. Kayak gitu, hal-hal kecil seperti itu yang luar biasa guru itu, dan tetap harus fokus selama dari jam 7 sampai pulang jam 3. Udah nyampe jam 3, banyak juga administrasi yang harus kita laksanakan ya, luar biasa banget. Belum lagi disuruh sama ini itu pelajari ini, katanya dari PMR. Karena ya memang seperti itu ya, Bapak Ibu guru, luar biasa sebagai guru itu, kalau kata Ibu Imas tadi, sebagai long life learner, sebagai pembelajar yang sepanjang hayat. Dengan belajar kita bisa mengajar ya, dengan mengajar kita bisa juga belajar bagaimana kita menghargai pendapat murid-murid kita. Itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan kepada anak-anak itu salah satu dari ribuan peserta didik yang sudah kita luluskan itu ada yang bisa menolong kita di akhirat, Bapak Ibu ya. Saya pernah baca kalau anak-anak itu biasanya akan lupa sama materi yang kita sampaikan. Belajar IPA, menghitung tekanan hidrostatis, mereka akan lupa apa pelajaran itu. Tapi ada satu hal Bapak Ibu yang tidak akan mereka lupakan. Yang tidak akan mereka lupakan adalah cara kita memperlakukan mereka. Misalnya Ibu Eti itu sayang banget sama Siti, misalkan sama Siti Syarani. Sampai nanti sudah besar juga Siti akan terasa terenyuh ya. Iya dulu Eti itu memperlakukan saya luar biasa banget. Nah, kemudian karena anaknya itu solehah, Siti itu selalu membawa doa. Dia membawa Eti dalam doanya, ya Allah mudah-mudahan Bu Eti dimudahkan urusannya, jadi guru teladan ya, luar biasa seperti itu ya Bapak Ibu. Katanya pekerjaan yang tidak bisa pahlawan tanda jasa itu benar guru ya. Jadi kita
kalau secara oriented materi mah tidak akan pernah tercapai ya Bapak Ibu. Mungkin kalau kitanya lihatnya ke uang, tapi insya Allah kalau kitanya niatnya ikhlas pasti ada jalan. Karena gaji dan rezeki itu beda ya. Rezeki kita mudah-mudahan diluaskan Bapak Ibu, mudah-mudahan ada tergambar sebagai apa sih hal-hal yang harus kita lakukan kepada anak. Ternyata anak itu adalah dijadikan sebagai sumber pahala. Gitu ya. Jadi kemudian lazimnya lanjut lagi pada perubahan paradigma ini, disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi nanti di sini akan ada kontrol murid itu, kita ada yang sebagai penghukum. Misalkan kesiangan suruh lari atau dimarahin, itu berarti kita kontrol guru sebagai penghukum. Nanti ya akan dijelaskan lebih lanjut. Silakan. Oke, ini yang sangat penting ya Bapak Ibu, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini yang harus saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Kalau terkesan diulang-ulang ya memang harus seperti ini. Bukan tabula rasa, itu artinya bukan sesuatu yang kosong. Kalau kata saya bilang, misalkan anak-anak itu dia sudah punya latar belakang masing-masing. Nah, dia bawa kompetensi sendiri. Mungkin dia jago mengaji dari rumahnya, dia punya pemikiran sendiri yang dibawa dianut dari pendidikan di rumahnya. Jadi anak-anak itu punya garis-garis samar Bapak Ibu. Jangan sampai kita berpikir mereka itu kosong, nggak tahu apa-apa. Enggak. Anak-anak sekarang itu sudah lebih canggih daripada kita. Mereka punya garis-garis samar. Nah, tugas kita itu adalah menuntun, menebalkan garis samarnya agar lebih tebal, agar mereka memiliki nilai karakter yang lebih baik. Mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu ya. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Jadi kalau misalkan nanti ada anak-anak yang sukanya di kelas itu berantem atau seperti apa, jangan dimarahin ya Bapak Ibu. Biasanya anak yang seperti itu nanti sudah lulus unpredictable, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi polisi, karena anak-anak seperti itu kinestetiknya biasanya jago, olahraganya gitu ya, karyanya biasanya olahraganya jago. Nah, justru sebagai guru kita itu tidak boleh menjudge, kita bantu untuk fasilitasi, kita kasih saran. Nah, kayaknya kamu bagusnya ikut karate, ikutnya pencak silat, supaya kompetensinya itu terfasilitasi. Ya, sama seperti yang sudah dibahas oleh Ibu Pengawas tentang pembelajaran diferensiasi. Ya, diferensiasi itu nanti ada 3 pembelajarannya, ada yang berbasis konten, produk, dan juga proses kalau tidak salah. Nah, dari diferensiasi itu misalkan pembelajaran saya di pembelajaran IPA, ada anak yang suka banget kinestetik, gak bisa diem. Nah, itu bisa disuruh buat proyek bikin produk bioteknologi, misalkan bikin peyem, dikasih ragi. Nah itu. Kemudian yang kedua, anaknya suka visual, suruh bikin poster, gimana caranya tahap-tahap alur dari awal, dari siklo hingga menjadi peyem dan sebagainya. Itu yang kita harus fasilitasi, luar biasa banget, berat tugasnya, betul kalau kata Bapak Kepala tadi. Kemudian jadi pengerti, merajuk ke ini juga ya tadi itu, ke pendidikan karakter tadi. Kemudian tugas guru saya selalu utamakan adalah harus menuntun bakat agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian guru itu adalah ibarat petani, ya. Anak ibarat biji jagur dan sekolah itu adalah ladangnya. Jadi kalau ladangnya subur, nyaman, insya Allah petaninya senang, jagungnya yang dipanen juga bagus, ya, subur, betul Pak Arya. Jadi semuanya harus bersinergi atau berkolaborasi. Ini yang tadi kodrat alam dan kodrat zaman, serta harus berpihak pada anak. Berpihak pada anak itu bukan berarti kita memberikan terlalu kebebasan kepada anak, enggak ya. Misalkan ada anak yang lari-lari nggak dimarahin, enggak. Tapi tetap kita harus selalu kontrol. Silakan lanjut. Nah, ini yang dinamakan disiplin positif. Yang akan kita bahas adalah disiplin positif itu adalah tindakan, ya, pekerjaan kita yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab diri dengan pendekatan yang seimbang dan mendukung.
gitu. Jadi harus berpihak pada murid pendekatannya itu. Jadi kita kalau misalkan ada anak yang kesiangan itu jangan, kamu dihukum lari keliling lapangan, enggak. Jadi disiplin positif itu nanti akan ada tahapan-tahapannya. Kita tanya dulu basically dia dari mana, apakah dia mungkin ngebantu orang tuanya jualan di pasar dulu seperti apa, ya. Next, Gibran. Kenapa sih penting banget budaya positif? Menurut Bapak Ibu kenapa penting? Bu Isti, Pak Cahya, Pak Rian? Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi pertanyaan dari pemateri tentang kenapa pentingnya budaya positif. Tadi salah satu tujuan dari pendidikan kita adalah pembentukan karakter. Nah, berarti dari budaya positif ini diharapkan karakter peserta didik kita bisa terbentuk dengan baik. Luar biasa. Ya, luar biasa banget Ibu ya. Betul ya, pentingnya budaya positif itu merujuk ke pendidikan karakter yang nanti sebenarnya dalam jurnisnya itu ada di tujuan pendidikan, permennya nanti akan ada. Oke, silakan next. Nah ini ya, dari standar nasional pendidikannya itu memang seperti itu. Jadi bukan mengada-ngada kita ingin anak-anak jadi anak cerdas tunggal ya, atau anak yang berkarakter, itu sudah ada di standar nasional pendidikan. Intinya adalah lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12. Jadi nanti kalau ada yang bertanya kenapa, kadang ada orang tua yang kritis juga ya, kenapa sih harus pendidikan karakter, ya karena tertuang di standar proses pendidikan pasal 12. Next. Ini ya. Oke, harus pembelajaran itu interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas dan lain-lain di dalam SNP pasal 12. Next, kita lihat cepet aja. Ya ini ya. Jadi budaya positif itu diulang lagi, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh tanggung jawab dan bertanggung jawab dan juga penuh hormat. Jadi budaya positif itu kita kembalikan lagi ke murid. Jadi kalau ada pelanggaran itu nanti kita bagaimana pendekatan kepada merekanya. Bagaimana segitiga restitusi. Restitusi itu artinya memperbaiki kesalahan mereka. Ya, nanti akan dibahas. Next. Oke, ini sudah, next aja. Nah ini ya, salah satu cara yang dilakukan adalah membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Oke, next lagi. Biar cepet aja. Oke, ya, salah satunya di disiplin positif itu sudah banyak sebenarnya pembiasaan di sekolah kita. Ya, yang tadi mulai dari pendidikan karakternya, kemudian dan lain-lain, banyak kegiatan-kegiatannya sudah kita lakukan di sekolah. Next, cepat aja ya. Tujuannya adalah dari disiplin positif itu menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, seperti itu ini tujuannya. Next lagi. Oke, makna disiplin itu apa sih Bapak Ibu? Sesuai dengan prosedur ya, dengan aturan seperti itu. Sekolah kita punya aturan nggak? Punya. Kalau kita nggak punya aturan, akan gimana kira-kira? Kalau Bapak Ibu di kelas punya peraturan nggak? Punya. Oke, sekarang saya tanya sama Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pernah dengar kata keyakinan? Keyakinan, ya. Kira-kira kalau menurut Bapak dan Ibu secara gambaran dasar, lebih enak peraturan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Kenapa Ibu Esti? Kenapa kalau tadi langsung jawabnya keyakinan ya? Kenapa keyakinan kelas? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang keyakinan, otomatis itu timbulnya akan dari hati, dan kalau sesuatu timbul dari hati itu akan dilaksanakan dengan sukarela tanpa paksaan. Seperti itu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Ini kayaknya saya selesai deh kalau udah kayak gini, karena udah tahu ternyata audiensnya lebih cerdas ya, lebih luar biasa banget. Betul. Ini Bapak nanti setelah di sini, mudah-mudahan kalau ini di sini saya yakin banyak yang menjadi wali kelas ya. Kalau di sekolah di kelas itu harus memberikan keyakinan kelas sama anak-anaknya, bukan peraturan. Kalau peraturan itu benernya ada mengganggu dirinya ya, Krisi, pokoknya saya tuh harus mengikuti banget peraturan. Betul kata Pak Sogi, keyakinan itu datangnya dari hati. Jadi dari pemikiran anak-anak. Jadi nanti ketika Bapak Ibu di kelas sebagai wali kelas itu tinggal bilang aja, anak-anak ya sekarang kita bikin keyakinan kelas mulai dari awal, misalkan kira-kira apa nih keyakinan kelas yang menurut kalian penting. Tuh anak-anak pasti akan angkat tangan. Gini Bu, kayaknya kalau jam pelajaran itu gak boleh makan di kelas. Oh gitu ya. Nah kita tuh jangan ngasih ngejudge anak salah atau betul ketika ngasih pendapat. Oh gitu kita kita tampung dulu sarannya, simpan di post-it atau di papan tulis sama sekretaris. Apalagi nih kira-kira keyakinan kelas yang akan kita lakukan selama 1 tahun ke depan, atau pelajaran ibu lah ya, misalkan dia harus jadi wali kelas, misalkan pada momen-momen pembelajaran tertentu. Itu kalau datang lebih dari 15 menit gak boleh masuk, termasuk ibu. Wah gimana kalau gitu? Kira-kira gimana menurut ibu? Boleh ya? Justru harusnya kalau kayak gitu kita merasa tertantang ya. Jadi nanti ini saya mau ngajar di kelas 8B, kata November punya keyakinan kelasnya kalau telat dari 15 menit jangan masuk. Ya udah, ketika kalian telat, anak-anak ada juga yang suka gitu, ibu belum datang ya 17 menit. Nanti anak-anak tuh suka ada yang nunggu di luar, ibu maaf udah lebih dari 15 menit. Itu mau nggak mau namanya keyakinan kelas kan kesepakatan namanya juga. Jadi kalau keyakinan kelas itu selain dari hati, yang kedua adalah sudah ada kesepakatan antara pembuat dan juga pelaksana. Bedanya kalau peraturan ya udah, peraturan biasanya dibuatnya sama satu pihak ya, kayak misalkan kita peraturan lalu lintas ya, kata polisi jangan pakai harus pakai helm ya, yang buat mereka kan, kita mungkin nggak bisa ngasih pendapat seperti itu ya. Bedanya keyakinan dan peraturan kelas. Mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan sama Bapak dan Ibu. Keyakinan kelas ini bagusnya juga disimpan di kelas masing-masing. Boleh nih pelajaran banyak. Jadi kita kalau disimpan di kelas masing-masing, anak-anak tuh bakal lihat, oh iya kata si ibu cina ini mah nggak boleh makan di kelas. Terus pelajaran IPA, pelajaran IPA mah boleh sambil ngopi, cina katanya gitu ya, bebas ya. Namanya keyakinan kelas itu disesuaikan dengan karakter peserta didik dan juga mungkin karakter data pelajarannya juga. Oke, next Gibran. Oke, ini mah hanya teorinya aja ya. Next lagi. Lagi terus. Oke. Ada yang bilang kalau Bapak dan Ibu seneng ya kalau dihukum? Enggak ya, Bapak dan Ibu nggak seneng dihukum. Tapi Bapak dan Ibu suka menghukum nggak? Enggak ya. Alhamdulillah, misalnya di sini pada soleh-soleh dan soleha ya. Bapak dan Ibu nggak pernah menghukum ya Bapak Ibu? Katanya nggak suka dihukum tapi suka ngasih punishment katanya, atau kata varian. Oke, apakah sama hukuman itu? Kira-kira kalau dihukum kita akan lebih disiplin apa enggak? Tergantung ya, biasanya tergantung anaknya. Tapi ada nggak kejadian di lapangan anak udah dihukum, besoknya masih melaksanakan pelanggaran yang lain yang sama? Pernah nggak? Pernah ya. Nah itu sebenarnya ada teorinya Bapak dan Ibu, dan saya juga baru tahu kenapa sih ternyata kalau kita tuh nggak boleh keras sama anak ternyata ya. Sekarang semuanya dari sisi psikologi itu ada ilmunya, luar biasa banget sama Allah. Dan saya sampai sekarang selalu bersyukur sama Allah diciptakan atau ditakdirkan menjadi guru, karena kita belajarnya tidak hanya belajar profesionalnya aja, tapi belajar psikologinya juga ya, gimana cara karakter anak didik kita seperti apa, itu dipelajari banget. Ada pedagogiknya juga, ada sosialnya juga, luar biasa banget ya. Next. Nah, tadi yang saya sudah bilang, kita itu sering memandang bahwa hukuman adalah bentuk yang sama dengan proses pendisiplinan dan memberikan hukuman sebagai salah satu langkah dalam proses disiplin murid. Kira-kira kalau ini setuju nggak sekarang kalau udah belajar? Setuju nggak? Kira-kira?
punishment itu setuju nggak? Antara enggak dan iya ya. Nanti ya kita lihat ininya. Next. Ternyata hukuman itu bukan satu-satunya. Mungkin di kategori permasalahan-permasalahan tertentu hukuman juga bisa berlaku ya, bisa berlaku. Tetapi sebenarnya kalau masih di tingkat yang lebih ringan, hukuman itu bukanlah strategi disiplin yang membantu kita untuk mencapai tujuan. Karena itu tadi, kalau tadi saya tanya ke Parian, anak-anak kalau misalkan dihukum tuh besoknya melakukan pelanggaran yang sama lagi. Ya itu karena mereka biasanya kayak terjudgment gitu loh. Aku kan telat terus dihukum, ya udahlah biarin aja. Jadi ngerasanya dia tuh terhibur gitu loh. Jadi kayak kadang ada karakter-karakter anak yang jadi ibaratkan bahwa ibu bapak bola tenis, anak itu bola tenis dikasih lantai yang keras, ketika dilemparkan ke bawah dia akan mantul. Sama kalau anak-anak itu kalau terlalu diberikan hukuman itu dia akan tidak masuk biasanya, kayak gitu ya. Hukuman itu justru memiliki dampak jangka pendek. Seminggu ini anak itu tidak telat, atau sehari 2 hari tidak telat, tapi besoknya biasanya anak-anak itu akan telat lagi atau tidak mengerjakan tugas lagi. Itu ternyata ya. Ataupun jangka panjang yang berpengaruh terhadap kemandirian anak. Seperti itu, jadi kita nggak boleh menghukum bapak dan ibu. Nah, saya juga baru tahu ternyata kenapa kalau ada anak yang, maaf anak didiknya Pak Kamal ya, ketika anaknya itu tidak masuk selama sebulan 2 bulan, sekolah tidak boleh mengeluarkan anak tersebut. Ya kita mention aja, sebut saja si Ujang ya, si Ujang dari kelas tertentu itu dia tidak suka sekolah selama beberapa bulan. Ternyata setelah saya pelajari, bukan berarti kepala sekolah itu ingin ingin menjadi pahlawan dengan dia memberikan kelulusan buat mereka, bukan. Ternyata memang seperti itu, ada peraturannya. Kita tidak boleh mengeluarkan siswa kecuali siswa itu mengundurkan diri, tanda tangan, membuat surat pengunduran diri di atas kertas, lalu dikasih materai. Itu silakan boleh keluar. Tapi kita tidak boleh mengeluarkan. Makanya seberat apapun masalah anak yang ada di sekolah kita, itu kita lakukan pendekatan-pendekatan yang nanti mungkin akan saya bahas. Ada namanya ternyata segitiga restitusi. Bagaimana kita menstabilkan mereka dulu supaya walaupun mereka salah tapi kita kasih pendekatan yang lebih baik. Ternyata ada seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi sekarang kalau ada anak yang ngelanggar itu kayak haram lah, ibaratnya langsung dikeluarkan dari sekolah ya. Jadi harus anak yang melakukan atau menulis surat pengunduran diri seperti itu. Next, ternyata kalau yang melekat dalam benak anak ketika mendapatkan hukuman adalah tidak nyaman dalam menjalani hukuman. Iya betul. Misalkan kesiangan kemudian disuruh lari keliling lapangan, itu sebenarnya anak-anak tuh udah masalah, udah telat karena mungkin dibantu orang tua, malah disuruh keliling. Itu yang pertama adalah hukuman, sanksinya malu biasanya sama kakak kelas, sama guru yang lain. Biasanya anak itu jadi ada kakehel, guru nanya, aduh saya jadi gak suka nih sama Bu Alfia mengasih hukuman yang tegas, biarin saya mau mengerjakan tugasnya. Nah itu jadi akan ada tadi ada hukumannya jangka pendek, tidak kesiangan tapi mungkin tugasnya tidak dikerjakan, tugas bapak dan ibu guru itu ya. Jangan menghukum. Ternyata saya juga masih belajar ini mas secara teoritis, tapi setelah dipikir oh iya juga ya ternyata. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang, dampaknya adalah anak bisa menjadi pemberontak, berbohong untuk menghindari kesalahan. Nih ada Nabil suka bohong? Ya oke, enggak ya, jangan dicoba sekali-kali. Lebih sering menyendiri dan enggan berkomunikasi, tumbuh dengan ketakutan dan rasa bersalah, serta tumbuh meneruskan lingkaran kekerasan dan hukuman ketika dewasa. Jangan sampai Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan itu mungkin akan terkenang sampai mereka udah dewasa. Jadi kita kalau bisa menumbuhkan hal-hal yang baik saja, dikenang oleh seorang murid itu karena kita guru yang mengapresiasi mereka, yang menginspirasi mereka. Jangan sampai kita dikenal oleh anak-anak itu sebagai guru yang menghukum mereka, yang menyakiti hatinya. Karena kita nggak tahu ya nanti doa mana yang dari siswa-siswa kita yang beribuan itu yang akan Allah ijabah ya. Next.
Kayak disiplin positif itu harus menggunakan motivasi internal dalam diri untuk mencapai tujuan, bukan menggunakan motivasi eksternal seperti hukuman, ancaman, sogokan maupun pujian dari orang lain. Next. Nah ini tadi sama, next lagi, biar cepet. Next. Oke, salah satu langkah dalam menerapkan budaya disiplin positif karena kita adalah skop terkecilnya adalah di kelas. Yang harus kita lakukan adalah membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas yang tadi saya bilang. Bagus banget tadi kalau kata Pak, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kata Pak Sogi ya udah tahu artinya. Jadi bukan peraturan kelas ya, nanti mah ketika masuk kelasnya adalah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Next. Isinya apa aja? Kesepakatan atau keyakinan kelas itu berisi beberapa aturan yang membantu guru dan murid bekerja bersama. Jadi kita harus ada kolaborasi atau teamwork bersama siswanya ya, agar kegiatan belajar mengajar efektif. Tidak hanya bersih harapan guru terhadap murid, tetapi juga harapan murid terhadap pengajar. Yang tadi saya bilang, ibu pokoknya kalau masuk kelas 9C, ibu nggak boleh telat datang 15 menit. Kalau 15 menit tidak datang, ibu juga nggak boleh masuk kelas. Oh, kalau kayak gitu mah siap atuh. Saya teh nggak boleh kesiangan, nggak boleh banyak ngobrol di ruang guru. Cina nanti mah katanya gitu ya. Khusus untuk di kelas 9C misalkan. Seperti itu ya. Jadi ada komunikasi antara kita sebagai pengajar dan juga anak-anak. Insya kalau seperti itu mah anak-anak juga akan nyaman belajarnya. Oke, kesepakatan disusun bersama-sama antara guru dan murid. Next. Nah ini ya, ini mah bedanya tadi sudah hukuman dan konsekuensi ternyata berbeda. Lebih enak hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi nanti kalau udah bikin kesepakatan kelas, ada anak yang masih terlambat lebih dari 15 menit. Nah, sekarang konsekuensinya apa? Kan udah keyakinan kelas. Oh iya, saya kan nggak boleh itu. Kira-kira anak akan lebih enak nggak seperti itu? Lebih enak ya? Oke, jadi nanti bukan hukuman tapi konsekuensi. Ya, oke, next aja. Nah, ini untuk ini adalah yang inti yang dari semua yang saya sampaikan adalah gini. Dimulai dari bukan peraturan ya. Ini peraturan itu yang paling kecil, ini harus berubah berkembang menjadi tadi apa? Keyakinan kelas. Warnanya juga hijau, artinya hijau itu adalah go green ya. Ini kita tinggalkan, yang paling kecil kita berubah ke ring yang kedua, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya harus lebih baik. Kemudian insya Allah dengan keyakinan kelasnya yang bagus itu akan menciptakan lingkungan positif ya. Setelah kemudian lingkungan positif akan menjadi budaya. Setelah dari kelas pasti kan berangkat di sekolah ya. Insya Allah nanti anak-anak punya karakter yang bagus insya Allah di SMP 1 Sekawan ini. Seperti itu. Oke, next. Next aja biar cepet. Nah, contohnya ya, contoh kesepakatan atau keyakinan kelas yang timbul dari inisiatif siswa. Contohnya gini, selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah, kemudian saling menghargai dan menghormati, selalu bekerja sama, saling membantu dan gotong royong, membudayakan membaca, meningkatkan disiplin, semangat belajar, mengambil keputusan dengan musyawarah. Kalau untuk hal-hal rincinya itu mangga telangkung ya Bapak dan Ibu bagaimana untuk ke siswanya. Seperti tadi misalnya nggak boleh menghani kelas, nggak boleh kesiangan dan lain-lain. Next. Oke, nah ternyata gini Ibu dan Bapak. Identitas gagal, identitas sukses. Hukuman itu akan menyebabkan identitas anak itu gagal. Beda lagi, identitas sukses ternyata tadi ada konsekuensi ya. Dari konsekuensi ada yang lebih baik lagi. Jadi tingkatannya ini paling rendah, sedang, kemudian tinggi. Kalau kita ngasih hukuman itu sebenarnya kita ngasih identitas anak gagal, ya. Tapi kalau kita ngasih konsekuensi, anak akan menjadi taat peraturan, hanya sampai situ. Beda lagi kalau misalkan Bapak dan Ibu melakukan restitusi. Bapak dan Ibu tahu restitusi apa? Belum ya? Nanti saya juga luar biasa banget nih belajar di CGP ini, saya dapat ilmu ini. Ternyata kalau anak salah dihukum itu udah pasti identitasnya gagal. Kalau dikasih konsekuensi, anak-anak akan taat peraturan.
Tapi beda hal dengan kalau anak-anak dikasih pendekatan restitusi, anak-anak akan memperbaiki kesalahannya, akan memecahkan masalahnya. Seperti apa nanti saya akan lihat sampai pelaksanaan penerapan di kelasnya seperti apa. Seperti itu ya. Ini nggak usah dibaca, langsung ke prakteknya aja nanti. Next. Oke, ini kebutuhan dasar manusia ini hanya dasar aja ya. Kebutuhan dasar manusia itu setiap orang itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah cinta kasih atau diterima. Kemudian penguasaan. Nah, biasanya anak-anak yang nakal itu dia itu butuh untuk diakui. Ya, anak-anak itu butuh diakui. Kemudian ada anak-anak yang caper. Anak-anak yang caper itu dia biasanya kurang cinta kasih diterima di orang tuanya, mungkin orang tuanya sibuk, biasanya dia butuh untuk dikasih sayang. Suka ada ya, ibu aku tuh gini, nah itu teh cinta kasih. Kemudian penguasaan, misalkan anak itu dari kelas 1 kelas itu tidak bisa diam, tapi kalau dia yang kita panggil satu kelas bakal kondusif. Itu biasanya adalah kebutuhan penguasaan. Ya, itu ternyata ada ilmunya. Kemudian kesenangan, misalkan dia senangnya dikasih tugasnya per kelompok, nah itu berarti kebutuhan kesenangan. Kemudian kebebasan kan misalkan gini, Bu boleh belajarnya sambil ngobrol atau sambil jalan-jalan, nah itu berarti dia punya pemikiran ingin agak belajarnya jangan monoton. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang sangat perlu dibutuhkan oleh manusia ya, dan tugas kita ini adalah survival ya, survival gitu. Ibu udah bapak kita juga suka gitu ya, bukan hanya anak-anak, kita juga butuh diperhatikan misalkan sama pasangannya ataupun sama rekannya gitu ya. Kehadiran kita itu dia udah hadir di sekolah lebih tepat waktu misalkan ya, suka seperti itu dan lain-lain. Oke, next. Nih, saya cerita. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kira-kira Agus itu mintain makanan naik ke teman-temannya? Malah makanan. Kira-kira kebutuhan apa tuh dia? Iya, ya, bisa jadi kebutuhan kasih sayang. Next, langsung aja. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya cari tahu dulu nih si Agus itu malakin itu kenapa? Bisa jadi dia tuh gak punya uangnya. Yang kedua lapar wae, bisa jadi. Yang ketiga caper sama si cewek itu, bisa jadi. Jadi kita harus berpikiran positif wae. Jadi guru mahnya kedah hustuzon wae berarti tanggal muridnya. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan, maka kebutuhannya adalah kebutuhan survival atau bertahan hidup ya. Tapi apabila jawaban Agus karena ia senang temannya menjadi memperhatikan dia, yang tadi caper cenah, berarti dia kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang ya. Kemudian apabila jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menurut keinginannya, berarti penguasaan. Biasanya satu kelas suka ada yang jadi jeger ya. Nah itu ternyata emang seperti itu. Kebutuhan dasar dari manusia itu ada 5 ya. Ada bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, cinta dan kasih sayang, pengakuan atas kemampuan yang tadi penguasaan. Kalau apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan atau bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Misalkan nama-nama bawa nate ceplok wae, hari si temennya bawanya misalkan nugget, atau udah penasaran, baru pingin nyobain nugget buatan mamahnya teh seperti apa. Itu adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kemudian kalau karena iseng aja, banyak ya anak-anak kita yang suka iseng, menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ada anak laki-laki kalau melihat temannya marah-marah teh suka makin dihoraya, jadi kaos kaki karena mukanya dirinya lari aja. Nah, itu terus sebenarnya anak-anak itu kebutuhan kesenangan. Mereka itu namanya anak-anak itu sebenarnya kodratnya kalau anak-anak segede ini banyak juga yang inginnya bermain seperti itu. Next.
Oke, ternyata motivasi perilaku manusia itu tadi ya ada 3 motivasi itu. Ada motivasi internal, eksternal, dan juga ingin dihargai. Yang pertama adalah motivasi perilaku manusia adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi setelah kebutuhan, kemudian ada motivasi saya tidak mau dihukum sama Bu Neneng. Makanya saya datang tepat waktu. Berarti motivasi saya cuma hanya menghindari hukuman. Motivasi orang itu ada 3. Yang kedua, motivasinya mendapatkan imbalan untuk penghargaan dari orang lain. Saya datang tepat waktu di SMPN Sukawumi karena saya ingin dihargai sama orang-orang sebagai guru paling disiplin. Itu si kedua. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Saya ingin menghargai diri sendiri karena saya itu sebagai ASN, saya ingin menghalalkan gaji saya supaya karena untuk porsi saya bekerja dari jam 7 sampai jam 2, maka saya datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Kira-kira yang lebih tinggi nilainya yang mana, Bapak Ibu? Nomor 3 ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan kan jangan mau Ibu dipuji mah ya, nggak enak. Nanti sekalinya di ini sama orang nggak enak. Justru harus kitanya lebih bisa nilai-nilai yang berasal dari diri sendiri seperti itu. Ibu Emi terima kasih banyak datang terima kasih. Mohon maaf Ibu sebentar sudah siap. Sambil istirahat dulu Bu Eminya. Nabil, terima kasih. Ibu lanjut dulu ya sedikit lagi. Kayak gitu ya, motivasi itu ada motivasi ingin gak dihukum, kemudian ingin dapat penghargaan, kemudian ingin menghargai diri sendiri ya. Itu lebih kayak kalau saya tuh berpikir menghargai diri sendiri dan juga orientasinya kita ke akhirat aja deh Bapak Ibu. Kita sudah dikasih gajinya segitu, itu harus dari pagi sampai siang karena apa-apa yang kita laksanakan itu pasti nanti akan dipertanggungjawabkan sedikit pun. Saya juga masih belajar ya, jadi mudah-mudahan bisa saling mengingatkan karena kan sebagai muslim itu harus bisa bermanfaat sebagai muslim yang lain. Bermanfaatnya mungkin bisa saling mengingatkan seperti itu. Next. Oke, yang tadi ya 5 kebutuhan dasar manusia itu kita contohkan analoginya anak-anak yang tadi yang minta bekal. Lanjut. Nah, ini yang paling penting ketika Bapak dan Ibu melaksanakan tugas sebagai wali kelas, sebagai guru, sebagai pegawai di sekolah ini adalah kita harus punya posisi kontrol kita sebagai apa. Ya, posisi kontrol itu berarti kita memposisikan diri ketika ada siswa itu menjadi seperti apa. Next. Ya, ternyata ini ada orang luar biasa penemu namanya Dr. William Blazer. Dia berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ya, tidak hanya sebagai guru, orang tua juga punya kontrol, kemudian sebagai atasan. Next. Aduh, ini kecil-kecil banget ya. Ini saya screenshot dari LMS. Oke, intinya adalah menghukum. Ada anak kesiangan, pas kesiangan langsung sama kita dihukum. Patuhi aturannya ya, kamu itu selalu melanggar. Jadi agak keras, itu penghukum namanya. Kira-kira boleh nggak kita kayak gitu? Nggak boleh. Tadi kata saya kalau ada yang kesiangan itu jangan langsung disuruh lari, tapi tanya dulu. Dari mana? Kenapa bisa kesiangan? Tahu nggak peraturannya atau keyakinan kelasnya, keyakinan sekolahnya seperti apa? Harusnya gimana? Oh iya, setelah itu gimana kira-kira ke depannya mau perbaiki seperti apa? Begitu ya? Oke. Kira-kira berarti nggak boleh ya kalau menghukum X ya? Oke, jadi posisi kontrol itu adalah menghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kita ini pasti sering membuat merasa bersalah. Ibu teh kecewa pisan sama kamu teh. Anak-anak langsung, anak-anak langsung drop, langsung bilang, oh ya karunya si ibu teh udah capek-capek. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah itu juga sama. Anak-anak tuh akan merasa bersalah. Itu adalah membuat rasa bersalah. Nanti Bapak Ibu lihat yang lebih enak mana. Tadi itu menghukum, yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ada lagi yang begini, adik kamu ini bagaimana ya? Kamu kan udah janji, gak terlambat lagi.
kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa banget sama kamu. Nah itu juga membuat rasa bersalah. Paham ya? Tadi adalah hukum, yang kedua membuat rasa bersalah. Next, yang ketiga, sebagai teman kita juga bisa memposisikan diri kita sebagai teman. Contohnya adalah gini, tinggalkan kerjakan tugasnya bagar kaset. Kalau kamu nggak ngerjain tugas mah nanti ibu dimarahin sama Bu Eti. Ibu Eti senior ibu. Nah kira-kira itu sebagai teman. Jadi cara bahasanya berbeda. Ada lagi, misalkan gini, ayo, kalian kan pernah dibantuin ibu waktu kelas 2 naik kelas. Nah sekarang kalian juga harus bantuin ibu. Jadi kayak memposisikan diri itu sebagai teman. Tadi yang pertama adalah penghukum, kemudian membuat berasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, dan next ada juga pemantau ya. Aduh, pemantau ini apa nih? Saya kurang jelas. Kalau pemantau ini adalah apa nih jelas? Oh ya, kalau pemantau itu lebih mengingatkan ke anak-anaknya. Peraturannya apa sih di sekolah? Jangan pakai sepatu hitam, jangan sepatu merah kan? Nah itu lebih ke pemantau. Jadi dia ngingetin ke kesepakatan kelasnya atau kesepakatan di sekolahnya. Next, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, kira-kira kalau manajer itu seperti apa? Kalau manajer ini, kamu pakai sepatu warna merah, kira-kira, nah kamu yakin gak perbuatan kamu itu benar atau salah? Itu dibalikin dulu ke anak-anaknya. Ada anak telat datang ke kelas, kan kita udah bikin keyakinan kelas ya. Nah dari mana Kasep Soleh? Kira-kira kalau kamu datang kayak gini sesuai dengan keyakinan kelas? Enggak Bu, ya terus gimana? Ada konsekuensinya ya? Iya Bu, udah gitu gimana ke depannya? Ya Bu gak akan ini lagi, gak akan telat lagi. Nah itu adalah posisi manajer. Jadi kita gak ngejudge kalau sebagai manajer. Kira-kira dari yang pertama itu adalah sebagai penghukum, kemudian sebagai membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian pemantau, yang terakhir manajer. Kira-kira ibu bapak yang lebih enak yang mana? Manajer itu tingkatan paling tinggi. Menurut teori dan pelaksanaannya itu mungkin agak jauh ya pelaksanaan siswa. Sebagai teori secara psikologisnya itu yang paling tepat itu adalah sebagai manajer. Jadi kita itu mengapresiasi dulu. Walaupun anak salah itu diapresiasi dulu aja. Bapak Ibu, makasih udah datang walaupun telat ya, dari mana aja Kasep. Ini Bu biasa ada bangunnya teh kesiangan. Oh ngapain kesiangan teh? Main game Bu, main FF dulu. Oh iya, kira-kira itu sesuai ya dengan keyakinan gitu. Dikembalikan lagi pokoknya mah ya. Anak-anak itu kadang sebagaimana kita memperlakukan mereka, sama seperti dalam prinsip hidup kita itu sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau anak-anaknya ingin soleh ya kita juga harus bisa lebih memanjangkan kesabaran dan keleluasan hati kita. Intinya mah seperti itu ya. Oke, next. Oke, nggak lama lagi. Nah ini mungkin ini materi terakhir ya. Segitiga restitusi. Tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi, ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika ada kesalahan itu kita ajak komunikasi. Ya, di manajer itu bagusnya nanti dilakukan pendekatan segitiga restitusi. Next. Ada 3 yang harus kita lakukan tahapan dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitas juga. Ada anak kesiangan, itu jangan langsung, kamu mah telat, nggak boleh kan gitu ya. Langsung bapak dan ibu itu harus menjadi malaikat ya ketika ada anak yang salah teh. Tahapannya dalam segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Gak apa-apa Gibran kesiangan, gak ibu gue sering kesiangan mah cerita itu teh udah masuk segitiga restitusi ibu bapak. Gak apa-apa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau mungkin redaksi kalimat lainnya adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini.
pernah juga yang lain banyak kesalahan, gak apa-apa. Jadi ketika anak sudah melakukan kesalahan itu jangan langsung dijih, tapi ditenangkan dulu, distabilkan dulu. Kalau dia sudah stabil itu nanti dia akan lebih terbuka biasanya anak-anak itu. Ya, kita juga sama Bapak Ibu lamun kasiangannya di gerbang, sok ada yang marah-marah, ada tuh ya, jadinya malas aja. Tapi coba kalau mungkin maaf ya senior kita atau atasan kita, dari mana? Gak apa-apa, ibu juga dulu pernah kesiangan, itu bakal gitu kitanya kesiangan. Gak langsung digendong ya, misalkan ya itu si control story ya. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Kan udah ada nih nilai-nilai yang sudah disepakati di sekolah teh. Kasakol teh tak bisa berha bager kedahna aya tak bisa berha. Jam 7 Bu. Iya ya, hari sekarang jam berapa? Coba lihat jam setengah 8 ya, atau berarti kira-kira kamu salah Pak? Oh iya Bu, tidak menepati keyakinan kelas. Nah itu menanyakan keyakinan dulu. Yang kedua teh tugasnya ya, setelah itu adalah validitas kebutuhan. Ya, validasi itu validitas itu sama ya. Luar biasa. Itu saya sengaja loh Pak. Itu sengaja saya itu. Supaya orang-orang netizen di sini audiens itu berarti masih konsentrasi, masih tepuk tangan dong buat saya. Luar biasa ya, luar biasa banget. Gimana aku bodoh-bodohnya. Oke, jadi validasi kebutuhan. Nah setelah tadi ditanya, kan tadi teh sudah melanggar cenanya. Ditanya sama kita teh yang terakhir, kenapa sih kamu tuh terlambat? Nah itu adalah hal yang ketiga yang harus kita lakukan. Kenapa terlambat? Kasep bager. Nah biasanya kalau anak-anak dikasih ketenangan dulu, baru kalau ibu udah abi teh sabar nama tegaduh sapatu cenah sapatu teh menghiji tadi teh base diheula dihihi dan heula cenah kata ibu tuh. Nah baru aja keluar. Oke, setelah itu baru nextnya kita tanyakan perbaikan ke depannya, kira-kira kamu mau seperti apa. Ya, jadi ini seperti ini Ibu. Jadi Bapak dan Ibu tidak akan, mudah-mudahan ya dengan ilmu ini, yang pertama menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validitas kebutuhan, itu anak-anak akan terakomodir kebutuhannya ya dari kesalahan-kesalahan itu, dan kekitannya juga insya Allah dihilangkan dari penyakit darah tinggi, insya Allah gak akan marah-marah kalau misalkan bisa menerapkan ini dengan baik ya, bukan menghilangkan, mungkin menurunkan, bukan menurunkan atau menurunkan mungkin ya. Next, oke. Ini ya contohnya menstabilkan identitas berdasarkan prinsip berbuat kesalahan itu tidak bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Next. Tadi contohnya berbuat salah itu nggak apa-apa, kalau kesiangan nggak apa-apa, dari dulu pernah kesiangan ditutup di gembok kok satpam, nah gitu ya, bisa menenangkan sebenarnya sih ibu pernah kesiangan, gitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri, gitu ya, jadi kayak ditanya perasaannya, gitu. Next. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ditanya juga ya, mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengannya. Tadi. Next, contoh kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Udah kesiangan, kita dikasih kayak bahasanya, padahal kamu bisa loh masuk sekolah hari ini, tapi kamu kalau sekolah walaupun telat itu luar biasa sebenarnya. Jadi dikasih penghargaan dulu anak-anak itu luar biasa. Ada lagi, jadi kayak nyindir tapi harus, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru yang lebih baik, misalkan. Banyak ya redaksi kalimat. Next, Gibran. Menanyakan keyakinan, artinya perubahan setelah ditanya, setelah distabilkan, kemudian validasi, baca ya? Oh validasi ya, validasi. Baru akhirnya adalah menanyakan keyakinan. Baru ditanya nih, yang menunjukkan motivasi secara intrinsik ke depannya kamu gimana supaya kekasihan dari itu harus keluar dari anak, jangan dari kita. Kalau dari kita mah nanti anak-anak bakal melangkah lagi gak lupa. Tapi kalau dari kita mah, ya saya mah kayaknya tidurnya jangan malam teling soalnya bisi kasihangan isi ke ibu. Nah itu berarti sudah ada muncul dari diri. Next, Gibran. Ini contohnya ya, apa yang kita percaya sebagai satu keluarga, nyanyi, ngomong dan lain-lain ya. Oke, next. Nah ini sebagai penutup saya punya dua kasus sebenarnya yang bisa mudah-mudahan
Bapak Ibu bisa melaksanakannya nanti di itu sesuai tahapan segitiga restitusi. Sebentar ya Bapak dan Ibu, 1 menit atau 2 menit lagi aja. Device. Gak kerasa ini ya udah 1 jam setengah berlalu. Ini ya. Boleh Bapak dan Ibu sambil dimakan sajian yang ala kadarnya itu, mohon maaf banget seadanya. Dulu itu udah belum udah. Alhamdulillah ini pengajar praktik saya. Setelah ini akan melanjutkan Ibu Emi. Terima kasih ya Bu ya. Sebentar dulu. Saya ingin memperlihatkan sesuatu yang udah masuk belum? Satu lagi ini Bapak Ibu ingin memperlihatkan ini aja. Oh iya. Nah, Mas deh. Nah, ini ya tadi teorinya. Contoh kasusnya ini. Ceritanya ini Nabil ini dia tidak sekolah, dia bolos main PS. Itu sering ya kita temukan Bapak dan Ibu kalau di Nabil ya sering ya dalam kehidupan di kelas sebagai guru dan siswa. Itu saya sebagai wali kelasnya, saya dipanggil sama Pak Sogi pelajaran PKN jam pertama hari Selasa nggak hadir nih. Ternyata ketahuan Pak Sogi pas pulang anaknya main PS. Sama Pak Soginya juga katanya ya main PS-nya. Oke, ternyata setelah ditelusuri yang dia lakukan adalah seperti ini. Kita lihat aja ya. Ini berdasarkan penerapan segitiga restitusi yang tadi. Ceritanya jangan saya jadi kena marah sama Pak Sogi. Nabil nggak apa-apa ya, setiap orang itu pasti hilang lagi. Apakah itu bentang ke ruangan musalam Nabil? Nah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nabil, silakan duduk. Gimana Nabil, kabarnya sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah memenuhi undangan Ibu untuk datang ke ruangan Ibu. Ibu sebagai wali kelas kemarin dapat laporan dari beberapa guru mata pelajaran di hari Selasa. Kemarin katanya Nabil bolos ya, apakah itu benar? Ya Bu. Nabil pergi kemana kemarin sampai ke sekolah? Saya kemarin pergi bermain PS Bu. Sama siapa? Bersama teman-teman Bu. Terima kasih ya Nabil sudah jujur. Ternyata Nabil kemarin tidak sekolah itu karena bermain PS atau bolos. Nabil nggak apa-apa ya, setiap orang itu pasti punya kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi sekarang Ibu mau nanya juga sama Nabil. Coba Nabil pikirkan, apa manfaatnya bolos atau tidak masuk sekolah? Ada manfaatnya nggak? Tidak ada Bu. Nggak ada ya, kalau bolos itu tidak ada manfaatnya. Tindakan Nabil kemarin benar atau salah menurut Nabil? Salah Bu, karena saya sudah melanggar aturan dan membuat Ibu menjadi Validasi tindakan yang salah. Ibu mau nanya lagi, kenapa sih Nabil nggak bolos? Alasan utamanya pasti ada alasannya. Kenapa Nabil? Kemarin saya merasa bosan dan sedikit malas untuk pergi berangkat ke sekolah. Dan ada teman-teman yang mengajak saya untuk pergi bolos sekolah Ibu. Maka dari itu saya menerima ajakan mereka. Oh, jadi diajak juga ya? Oke. Sekarang Nabil udah sadar belum kalau misalkan tindakan itu salah? Sudah Bu. Mau bolos lagi nggak? Enggak. Iya, jadi sudah ada pengakuan ya. Oke, Ibu harapkan Nabil bisa lebih rajin lagi. Nah,
sekarang apa yang akan Nabil lakukan ke depannya? Apakah Nabil ini penting ya, bagian pentingnya harus tanyakan keyakinan ke depannya dia mau seperti apa, ya, supaya timbul dari diri sendiri, intrinsik. Saya tidak masuk sekolah ini. Iya, dikejar ya mata pelajaran yang tertinggal pada saat lulus, temui guru-gurunya di pelajaran hari Selasa. Baik, mudah-mudahan Nabil yang soleh bisa mendapatkan pelajaran yang bermakna dari kesalahan yang sudah Nabil lakukan ya. Terima kasih Nabil ya, semangat terus. Terima kasih. Sama Nabil. Lagi ya Bapak Ibu, ini mencontek, Siti mencontek saat sematif akhir semester, ketahuan sama Bu Eti sebagai panitia PSKK. Kabarnya Siti sehat? Alhamdulillah sehat ya Bu. Ya, terima kasih ya sudah berkenan datang ke ruangan Ibu. Ibu panggil Siti di sini sebagai wali kelas. Kira-kira Siti tahu nggak Siti dipanggil sama Ibu karena apa? Nggak tahu. Saya tahu ya. Jadi gini, kemarin Ibu dapat laporan ketika ujian. Nah, sekarang coba ceritakan Siti kemarin kronologi yang sudah Siti lakukan apa? Siti waktu pas ujian bawa Anak-anaknya jago acting ya ini. ujiannya pakai kertas kecil gitu. Lalu gimana? Ketahuan atau seperti apa? Iya ketahuan sama pengawasnya. Terima kasih sudah jujur ya. Baiklah, Siti, setiap orang itu tidak ada yang sempurna ya, dan juga pasti banyak melakukan kesalahan. Terima kasih Siti sudah mengakui kesalahan Siti. Free speaking. Sekarang ada yang ingin Ibu tanyakan sama Siti. Kenapa Siti bisa sampai mencetak seperti itu? Materinya susah Ibu, Siti nggak paham. Tindakan itu benar atau salah menurut Siti? Salah. Salah ya? Karena apa? Tidak jujur deh. Oke, untuk kedepannya kira-kira kalau lagi ujian Siti akan seperti apa? Sebelum ujian, Siti berusaha belajar lebih tekun lagi Ibu, sama aktif bertanya ke guru kalau Siti nggak paham. Bagus. Kalau seperti itu kedepannya nanti Bapak dan Ibu guru pasti akan senang membantu Siti kedepannya ya. Harus ada perubahan kedepannya. Terima kasih ya Siti ya. Ya, terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Fadila Putra. Saya siswa dari kelas 7D. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Alfia karena Ibu Alfia sudah mengajarkan saya bagaimana caranya berdiskusi untuk menyelesaikan masalah dan mengajarkan saya untuk berkata sejujur-jujurnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdiskusi agar menemukan solusi dari masalah yang telah saya lakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikiannya itu contoh kecil saja. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah luar biasa, pasti sudah melakukan ini. Kalaupun belum, sama-sama belajar. Karena saya juga luar biasa baru dapat banget ilmunya ya. Tidak terasa waktu sudah berjalan hampir 1,5 jam. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Untuk sebagai penutup acara mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Atas perhatian Bapak dan Ibu saya ucapkan terima kasih dari lubuk hati paling dalam. Kemudian minta maaf kalau dalam penyampaian banyak kesalahan. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini datangnya dari Allah, mudah-mudahan bisa membawa keberkahan dan manfaat untuk bekal dunia akhirat kita. Terima kasih sekali lagi. Ya, alhamdulillah, tepuk tangan dulu untuk Ibu Alfia yang sudah memberikan ya materi kepada kita dengan sangat baik ya, menjadikan siswa-siswi kita bahagia nantinya, Bapak Ibu juga bahagia ya. Untuk sesi selanjutnya ini menginjak ke sesi tanya jawab jika ada ya. Jika ada, kalau tidak ada akan dilanjutkan dengan sesi tanggapan. Oh gitu. Oh ada satu cuma Bu Elpi boleh. Satu saja ya diwakili oleh KM kita ya. Bapak Kamal, iya dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Ini pengalaman saya sebagai wali kelas, Bu. Jadi menghadapi kebetulan hanya kelas yang saya wali kelas yang sedikit lebih, gitu ya, lebih aktif gitu siswanya.
Di antaranya ada siswa yang di sekolah itu ngantuk terus karena alasannya semalaman bermain game. Bagaimana cara pendekatannya supaya siswa itu lebih semangat belajarnya? Apakah gurunya kurang menarik atau bagaimana gitu ya? Yang selanjutnya ada siswa yang malas ke sekolah belajar gitu ya. Padahal dia itu kalau segi penangkapan belajarnya itu bagus, tapi dia itu malas untuk belajar, untuk berangkat ke sekolah gitu. Berbagai alasan, akhirnya dan orang tuanya pun juga itu sudah merasa kewalahan, sudah tidak mampu lagi untuk mengarahkan anaknya supaya semangat belajar begitu. Ya itu tolong Ibu kasih contoh ataupun pencerahan bagaimana pendekatan yang baik menghadapi siswa seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Alfia. Baik, sekali itu pengalaman yang mungkin sering kita dapatkan. Yang pertama adalah siswa yang tumbuh baik, yang kedua itu apa tadi? Tidak masuk sekolah, yang kedua lagi orang tuanya udah nggak bisa gitu ya. Oke, mungkin itu bukan hal yang baru kalau misalkan kita masih menggunakan metode yang lama, tapi akan menjadi hal yang baru kalau kita mencoba menggunakan pendekatan dari budaya positif seperti segitiga restitusi. Yang pertama adalah kita kan harus tahu dulu Pak, kita tahu dulu risikalnya kenapa main game itu, karena alasannya apa. Kita lakukan pendekatan yang lebih dekat dulu kayaknya Pak, dan itu menurut saya bukan hanya tugas wali kelas ya, tetapi semua guru mata pelajaran. Yang saya masih kadang suka riskan dan sedih itu kalau di kelas kita kalau ada kesalahan itu pasti ngerefernya ke wali kelas, langsung ditanya, seakan-akan kita tuh sebagai jadi kayak klien victim ya, kayak gurunya itu yang gak pernah ngasih. Nah itu kalau menurut saya mudah-mudahan nanti ada kesempatan bisa diseminasi yang lebih banyak supaya nggak ada lagi nih, kita itu kan sebagai guru itu teamwork ya. Jadi sebagai teamwork itu harusnya nanti difasilitasi supaya berembuk. Kasus-kasus itu kita bahas nih pelajaran IPA mah ternyata si Ando, si Ijama dan para tumbuh pelajarannya. Kenapa? Mungkin ditanya, oh ya kalau saya mah biasanya belajar di lab IPA itu praktek, otomatis anak nggak akan tidur kalau prakteknya. Ya, betul kan? Nah itu makanya ketika mungkin nanti menjadi evaluasi di sekolah kita kalau ada anak yang masalah itu sebenarnya bukan dijudge terus atau dari wali kelas, kenapa wali kelas itu para pernah itu ya, bukan, harusnya kita berembuk beserta guru-guru mata pelajaran ngebahas pleno ya kecil-kecilan aja lah, nggak harus di kelas seperti apa dengan guru saya ada pelajaran IPA si Ujama tertunggu asli dan dia mah senangnya metode pembelajarannya itu dengan cara praktek, misalkan oh ya tuh matematikanya supaya tertunggu cik atau Pak Kamal kasih coba penggaris supaya anak itu dipanggil ke depan ngasih menggambar kubus misalkan. Nah itu kan jadi bisa saling kolaborasi supaya bisa problem solving, bisa memecahkan masalah. Tapi kan itu kadang dengan alasan supaya tidak menemukan solusi itu karena yang pertama kesibukan juga, yang kedua kadang ya namanya manusia mah suka lebih gampang menyalahkan daripada yang benar-benar itu jadi ini ya evaluasi ke depan itu pertama nih, mudah-mudahan saya juga belajar kalau ada anak yang seperti itu mungkin metodenya kemudian pendekatannya lebih lagi. Terus yang kedua, kalau ada anak yang tidak sekolah tapi orang tuanya juga tidak mendukung, sudah give up gitu ya, sudah angkat tangan, ya itu pendekatannya udah kalau dari A sampai Z sudah dilaksanakan, kembalikan lagi aja Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu masih mendukung anaknya ya silakan didukung, kalau enggak ya itu mungkin alternatif lainnya. Kalau dia pinginnya sekolahnya di swasta yang lebih santai, enggak penginten di sekolah tetanggi langkung santai misalkan itu, tapi kita harus melakukan pendekatan. Dan ini juga saya masih belajar ya, karena saya hanya menyampaikan secara teoritis. Dan mudah-mudahan dari 100% keilmuan itu kita bisa menerapkan 0,1-nya juga udah luar biasa.
Barangkali gitu, mudah-mudahan tidak puas ya Bang Amal, sehingga Bang Amal bisa mencari lebih tahu, lebih banyak lagi. Oke. Iya, terima kasih. Iya, mudah-mudahan tidak puas ya. Nanti kalau kalau tidak puas nanti bisa secara pribadi langsung bertanya ke Bu Alfia. Ya, pribadi ya Bu Alfia boleh ya. Jadi tadi orang tuanya sudah angkat tangan ya. Anak itu mungkin mencari kenyamanan ya Pak Sogi. Mungkin sama Pak Sogi nanti bisa lebih. Nah betul, Pak Sogi sang pemberi kenyamanan. Iya, gitu ya. betul. Ya, dilanjutkan dengan pemberian tanggapan atau arahan dari Ibu. Tanggapan dari guru. Dari guru. Nah, Iya. boleh siapa yang mau ngasih tanggapan dari yang Iya, tadi? boleh, nanti. Ah, Iya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit memberi tanggapan, mungkin saya yakin semua ibu bapak guru juga setuju ya. Pemaparan materi yang disampaikan oleh Bu Alfi sangat bagus, detail dan mudah dipahami. Terus juga bisa interaktif ya kita. Dan mungkin ya walaupun saya juga CGP ya di angkatan 10 ini, cuma saya menjadi lebih paham dan mungkin dalam diseminasi ini bisa menjadi bekal saya mengerjakan post-test hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanggapan dari saya, alhamdulillah ya dengan adanya kegiatan ini itu ada ilmu yang kita dapatkan. Kita itu bisa membedakan mana itu hubungan, mana itu konsekuensi, dan ada juga barusan itu restitusi. Itu istilah-istilah baru di dalam dunia pendidikan bagi saya. Nah, alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini kita bisa tahu. Artinya ke depan kita bisa memposisikan siswa ketika siswa ada kesalahan itu tidak langsung dijudge bahwa dia itu negatif. Tidak, tapi kita mencari tahu alasan kenapa siswa seperti itu dan kita motivasi bahwa dia ke depan bisa jauh lebih baik. Itu yang saya dapatkan hari ini, luar biasa. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, alhamdulillah ya kegiatan pengimbasan penerapan budaya positif hari ini ya dengan pemateri Bu Alfia sudah terlaksana dengan baik ya. Bukannya tidak mau lebih panjang lagi ya silaturahmi kita melalui sesi tanya jawab, tanggapan ya. Kita jadi lebih banyak ilmu ya bagaimana kita menyikapi ya masalah-masalah pada saat kita mengajar melalui peserta didik kita. Berarti ada beberapa solusi yang kita dapatkan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon undur diri ya, tapi sebelumnya kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Ya, saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, tepuk tangan untuk semuanya dan mohon untuk sebelum keluar dulu untuk foto bersama ya. Foto bersama dulu di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, hari ini kita bisa bertemu. Ibu sangat senang sekali, ternyata wajah-wajah baru ya. Hari ini pertemuan pertama kita ya. Saya dapat amanah untuk menjadi wali kelas kalian di kelas 9C. Ibu sangat senang ya akhirnya bisa bertemu kalian secara langsung di kelas. Oke. Sebelum kita 1 tahun ke depan akan menjalankan pembelajaran di kelas, kemudian berkoordinasi antara murid dan wali kelas, seperti biasa Ibu akan membuat satu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Kesepakatan ini harus berasal dari kalian ya. Kesepakatan kelas ini harus berasal dari kalian sehingga nanti ketika menjalankan kesepakatan kelasnya tidak ada paksaan ya, seperti yang Ibu sudah janjikan. Jadi hari ini silakan dikeluarkan
kira-kira yang akan disepakati bersamanya apa. Nanti satu baris ini harus menuangkan 2 idenya. Bebas apa saja, tapi mudah-mudahan tidak sama ya dengan teman antar barisnya, sehingga nanti kalau sudah selesai ditempel di depan. Paham ya? Paham. Oke, sekarang Ibu langsung aja ya supaya kita bisa mengefektifkan waktu. Saya berikan 2. Nih, silakan nanti berdiskusi sama temannya ya, apa yang mau diisi. Oke, kalau yang ini Ibu akan berikan warnanya warna biru. Iya, kemudian baris ketiga warna kuning. Kuning ya. Dan untuk yang ini, walaupun laki-laki nggak apa-apa warnanya pink ya, pinky boy. Isi sama 2 orang ya, tapi diskusi dulu. Silakan Ibu beri waktu 5 menit, cukup nggak? Oke, silakan berdiskusi sama teman-temannya. Mau bikin kesepakatan kelasnya apa? Nah, nanti baru akan disampaikan sama yang lain. Oke, silakan. Boleh yang tadi juga ya, boleh yang tadi juga, misalkan datang tepat waktu 15 menit, tidak boleh makan di kelas misalkan. Bebas, gimana kalian ya? Yang datangnya telat gitu Boleh, sok. Boleh ya. Oke ya, kita buat di sini judulnya kesepakatan kelas. Kalian setuju ya ada kesepakatan kelas? Setuju? Setuju. Oke, silahkan. Kalau yang sudah boleh langsung ditempel ya. Boleh langsung ditempel. Misalkan tidak boleh mengobrol soal pelajaran, tidak boleh membuli sama temannya, nggak boleh bawa nama orang tua misalkan, nggak boleh juga ya. Apa nih kesepakatannya? Misalkan bebas aja, nggak boleh makan, nggak boleh ngobrol, nggak boleh tidur, boleh ya, nggak boleh tunduh, cina. Izin kalau mau ke kamar mandi bisa. Ayo gabung sama yang ini, mau yang ini boleh. Udah, yang udah boleh silahkan ditempel di sana ya. Oh, iya bagus. Oke, sip. Oke, terima kasih ya. Oke, bagus. Ya, bagus. Ya, lagi. Ayo, Pinky Boy belum? Pinky Boy? Oke. Bagus ini. Bagus. Tidak boleh nunggak, bagus, galak ya. Emang makasih berapa per minggu? 2.000. Harusnya mah udah kaya ya kalau 2.000 semua bayar mah. 2.000 kali berapa ini teh? 30 berapa? 38 ini? Wow, banyak banget ya. Oke, silakan. Oh ya, udah selesai. Ya, 2 lagi. 2 lagi. Bebas. Oke, semuanya sudah ya? Cukup ya? 8 aja ya? Nggak usah banyak-banyak. Kasih tepuk tangan dulu buat kalian. Oke, mau sama ibu dibacakan atau sama kalian? Sama ibu aja ya. Oke, saya izin bacakan ya. Tapi kalau saya bacakan nanti kalian bilangnya setuju apa tidak.
Ya, kalau misalkan tidak berarti ya kita ulang lagi kesepakatan yang itu diganti. Oke? Oke, yang nomor 1, Ibu tidak akan bilang dari siapa ya. Ada dari seseorang. Kesepakatan kelas yang pertama, tidak boleh mengobrol saat jam pelajaran. Sepakat nggak? Oke, bagus. Yang kedua, berarti ini 1 ya. Kesepakatan kelasnya kita pindahkan ke sini. Ini sepakat. Oke, yang kedua adalah datang ke kelas tepat waktu. Sepakat ya? Sepakat. Berarti kalau ada yang telat itu nggak boleh masuk ya. Oke. Yang kedua adalah tidak boleh membuli sesama teman. Sepakat? Bulinya itu contohnya apa? Kayak nyebutin nama orang tua, misalkan Asep misalkan. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke, bagus. Ini namanya kesepakatan kalian kelas ya. Jadi berasal dari kalian sendiri. Yang kedua, tidak boleh jajan ke kantin saat jam pelajaran ya. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh. Awas. Ini udah sepakat ya? Nih, ini sangat penting banget bagi kehidupan bernegara di 9C. Tidak nunggak uang kas, tah, saha nusok nunggak. Ya, nggak boleh ya. Sepakat ini? Sepakat. Oke, bagus. Kemudian denda jika tidak mengerjakan piket. Nah, piket ya. Kalau misal dendanya mau berapa? 1.000. Kalau di kelas yang sebelumnya Ibu kesepakatan kelasnya kalau tidak bayar piket itu 20.000. 20.000. Iya, jadi kalau kayak gitu kan otomatis harus piket. Berapa? 50. Oke, kita ambil tengahnya 10.000 aja ya. Nah, 10.000. Kalau nggak piket 10.000. Ada lagi nih. Tidak berbicara di saat guru menjelaskan. Bagus banget ini ya, yang dari Pinky Boy bagus ya. Nggak boleh ngomong ya kalau guru lagi menjelaskan. Bagus. Kemudian yang terakhir, sepakat yang tadi ya? Sepakat ya? Tidak menyimpan sepatu di kolong meja. Betul ya? Itu biar nggak bau, suka sebel Ibu juga. Suka ada yang bau di ininya teh kaos kakinya. Atau misalkan, maaf ya, sepatunya nginjek kucing. Kan gimana jadinya ya? Bagus, ini sepakat? Ada yang mau nambahin atau cukup? Cukup ya? Nah, mudah-mudahan kesepakatan kelas ini bisa dilaksanakan oleh semuanya. Ini nanti akan ditulis di dalam kertas, ditempel. Jadi ketika ada yang lupa itu langsung lihat sebagai persetujuan atau kesepakatan selama 1 tahun ke depan kita belajar di kelas 9C. Sepakat ya? Oke, kasih tepuk tangan buat kita semua. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Untuk hari ini sesuai janji Ibu hanya untuk buat kesepakatan kelas sudah selesai. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah dalam mencapai kesepakatan kelas ini. Terima kasih ya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.